Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bersama pembacaan dari Alkitab, Kitab Injil Lukas, pasal 6 ayat 37 sampai 38. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami mau hidup dalam kekuatan yang membenarkan kami. Namun karena dosa dan keberadaan kami tidak mampu untuk mengerti, menelaah firman yang menjadi kekuatan dan yang membenarkan kami itu. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kami memohon, kuasailah hati dan pikiran kami yang berdosa dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama, mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadikannya pedoman dalam langkah hidup beriman. Hamba yang berdosa yang Tuhan tempatkan di sini untuk memberitakan bagi jemaat-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu, pakai dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan bagi jemaat-Mu. Selebihnya Bapa, berkati hamba-Mu agar bukan saja memberitakannya, tetapi menjadi pelaku teladan firman, supaya pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat yang mendengarkannya. Bapa berfirman, kami sedia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan, menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab menurut Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, saya bertanya kepada kita semua, apa kabar? Mungkin ada di antara kita yang menjawab luar biasa. Tentu saja yang ada dalam pemahaman kita adalah luar biasa berkat Tuhan sampai detik waktu ini. Memelihara, menjaga, melindungi kita semua dengan berkat-berkat-Nya. Satu di antara sekian banyak berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, pastinya tahu tentang hakim. Hakim biasanya adalah orang yang bergelut di bidang hukum,
dan lokasi tempat mereka biasanya di pengadilan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, siapa itu hakim? Hakim adalah seorang yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat kesalahan dan membenarkan orang yang benar, lalu mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim terikat dengan aturan hukum. Seorang hakim dilarang menunjukkan sikap atau menyatakan dalam sidang tentang keyakinan mengenai bersalah atau tidaknya si terdakwa. Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 32, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Menurut Kamus Thesaurus, menghakimi itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna yang positif, memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, dan mengadili. Dan makna yang kedua, sebagai suatu makna yang negatif, yaitu mengecam, mengkritik dalam arti kritik yang menjatuhkan, tidak membangun, mengomentari dalam hal komentar yang buruk, dan memberi nilai, dan pasti nilai yang juga tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, paling tidak kita dapat merenungkan 6 poin besar dalam pembacaan kita tadi. Firman Tuhan yang kita baca, menghakimi bermakna buruk atau bermakna negatif. Nah, ke-6 poin itu, yang pertama adalah penghakiman dilakukan oleh seseorang ketika ia sendiri tidak mengenal kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran, namun ia selalu saja bicara tentang kebenaran. Tetapi dia tidak pernah kenal apa itu kebenaran, apalagi hidup dalam kebenaran. Kedua, penghakiman dilakukan oleh orang munafik menurut pembacaan kita. Seperti apa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Meski sudah diajarkan, dan sebenarnya mereka sendiri tahu mengenai kebenaran, namun orang ini lebih senang untuk membicarakan kebenaran pada batas percakapan saja dan tidak hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, firman Tuhan mau menyatakan bahwa hal menghakimi yang negatif dan buruk, bahwa orang itu dengan gegabah menghakimi orang lain hanya karena rasa dengki dan watak buruk. Ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa hati
adalah pusat dari pengambilan keputusan etis setiap orang. Hati yang diliputi dengan dengki dan watak yang buruk menghasilkan suatu sifat atau sikap, bahkan penilaian terhadap orang lain negatif dan buruk. Yang keempat, menjelek-jelekan orang lain atas dasar dugaan yang tidak atau belum tahu kebenarannya yang pasti. Katanya, saya dengar katanya begini, orang bilang begini. Kita sendiri tidak pernah tahu kebenarannya, tetapi kita menjelek-jelekan orang lain atas dasar dugaan-dugaan yang belum tentu pasti benar. Yang kelima, menilai atau menghakimi keadaan seseorang atas dasar satu perbuatannya. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masih ingat tentang kata pepatah usang. Panas setahun, dihapus hujan sehari. Begitu banyak perbuatan baik yang telah dilakukan oleh seseorang, namun hanya oleh karena kesalahan kecil, kesalahan sedikit satu saja, semua yang baik itu sirna. Semua hal baik yang dilakukan oleh sesama kita itu tidak diperhitungkan. Yang dilihat hanyalah kesalahannya. Yang terakhir atau yang keenam yang dapat kita angkat menjadi poin untuk dapat kita renungkan dari pembacaan kita pada saat ini adalah menghakimi atau menilai seseorang hanya berdasarkan pendapat pribadi kita. Pendapat saya tentang seseorang belum tentu benar, karena kita hanya melihat dari sisi luar. Pepatah usang lagi berkata, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini lebih kurang mau mengatakan bahwa jika kita tidak mengenal dengan baik seseorang, kita hanya tahu namanya, kita hanya tahu di mana dia tinggal, kita hanya tahu siapa orangnya, tetapi kita tidak mengenal dengan lebih dalam kepribadiannya, wataknya, karena kita tidak berkenalan secara mendalam, maka sebenarnya kita tidak bisa menilai dan menghakimi orang lain. Ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan dipakai untuk mengukur kita. Saya mau bilang begini, kalau ukuran baju saya L, tentu tidak mungkin dapat saya pakaikan baju ukuran L itu kepada orang yang tubuhnya lebih besar dari ukuran L. Apa yang saya pikirkan tentang orang lain tidak bisa saya pakaikan dan ukurkan kepada dia. Karena pemikiran saya tentang dia belum tentu pasti benar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Itu 6 poin yang dapat kita renungkan dari pembacaan kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Tetapi ada 2 makna besar yang dapat kita perhatikan pula dari pembacaan kita ini. Larangan dan peringatan. Larangan apa itu? Jangan menghakimi. Kita harus memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu, mengintrospeksi perbuatan kita sendiri,
barulah bisa menilai keadaan orang lain. Orang yang tidak pernah menyadari kesalahannya sendiri biasanya suka mencela kesalahan orang lain. Tentu saja sungguh lucu dan menggelikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita begitu cepat melihat kesalahan orang lain walaupun kecil. Tapi kita tidak menyadari kesalahan kita yang begitu besar, sehingga seperti balok yang menutupi mata kita. Itu larangan. Yang berikutnya adalah peringatan. Apa peringatannya? Jangan menghakimi saudaramu. Jangan bersikap sok berkuasa atas orang lain. Bapak Ibu, di dunia ini memang ada orang-orang yang ditugaskan atau yang diberi tugas atau yang dipercayakan bertugas untuk menghakimi. Menghakimi dalam arti membimbing, menegur, memperbaiki, dan juga membimbing orang lain supaya ia hidup dalam kebaikan. Eits, tunggu dulu. Tidak cukup hanya kita tahu bahwa ada orang yang ditugasi atau ada orang yang bertugas untuk menghakimi. Ayat 41 dan 42 memastikan bahwa mereka yang ditugasi atau yang bertugas untuk menghakimi itu, mereka itu harus memastikan bahwa mereka sendiri hidupnya tanpa cacat, tanpa salah, dan tanpa celah. Tidak mudah. Dan memang itu berat. Lalu muncullah pertanyaan, apakah kita tidak boleh menilai segala sesuatu tentang sesama kita? Atau haruskah kita menasehati saudara kita? Atau bahkan mungkin ya sudah biarkan sajalah dia hidup seperti apa maunya. Mau salah mau benar emang gue pikirin. Matius 18 ayat 15 mengatakan begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Maka jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku, boleh-boleh saja kita mengingatkan orang lain akan kesalahan yang dia lakukan. Boleh-boleh saja kita mengkritik orang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan menegur dan mengingatkannya di bawah 4 mata dan dilandasi dengan kasih. Supaya dengan cara demikian ia boleh berubah. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan. Ketika mempersiapkan renungan ini, saya membaca satu buku. Dan buku itu bercerita tentang dongeng perumpamaan yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi, dari turun-temurun nenek moyang orang Korea. Mereka senang dengan dongeng dan perumpamaan ini. Nah, perumpamaan ini bercerita tentang seorang guru besar yang pelupa. Suatu ketika dia mempersiapkan keledainya, lalu meletakkan pelana pada keledainya, kemudian dia naik menunggangi keledai itu, dan dia berencana untuk pergi mengunjungi seorang sahabat. Ketika dia menunggangi keledai yang diberi pelana itu, dia duduk dengan santai, tetapi dia tidak memegang tali kekang untuk mengendalikan keledai itu. Dia malah duduk dengan santai dan memegang buku sambil membaca. Menyadari akan apa yang terjadi,
keledai itu mengetahui bahwa si penunggang tidak sementara mengendalikan dia dengan tali kekang. Maka binatang itu memutar arah, lalu membawa penunggangnya, si guru besar ini, pulang ke rumah. Setelah tiba di depan pintu rumah, guru besar itu melepaskan pandangannya dari buku yang dibacanya. Lalu dia turun dan berdiri tepat di hadapan pintu yang sementara terbuka. Lalu dia melihat ke dalam rumah. Dia berkata, "Luar biasa sahabatku ini joroknya. Rumahnya kelihatan begitu berantakan. Di sana sini terdapat banyak kotoran. Barang-barang tidak tersusun dengan rapi. Bisa-bisanya dia hidup dalam situasi dan kondisi berantakan seperti ini. Saya tidak bisa hidup di dalam rumah yang kotor dan yang berantakan seperti saat ini." Kemudian sesudah dia memberikan penilaian terhadap rumah itu, dia dikagetkan oleh seseorang yang keluar dari dalam rumah. Ternyata yang keluar itu adalah istrinya. Dan istrinya mengatakan bahwa dia sekarang berada tepat di hadapan pintu rumahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika kita mendengarkan cerita ini, maka reaksi kita pertama-tama adalah tersenyum atau tertawa. Tapi pernahkah terlintas dalam benak dan pikiran kita bahwa sesungguhnya kita juga kerap kali melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh guru besar tadi? Kita cepat melihat kesalahan orang lain, tetapi lambat terhadap kesalahan diri sendiri. Biasanya, begitu kita melihat kesalahan orang lain, dengan bernafsu kita juga akan menghujani orang itu dengan kritik-kritik yang menyakitkan atau menjatuhkan. Seolah-olah hanya kitalah orang yang paling benar, hanya kitalah orang yang tidak punya kekurangan dan tidak pernah melakukan kesalahan. Sesungguhnya, menurut pembacaan kita pada saat ini, orang itu adalah orang yang munafik. Jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, memang tidaklah salah jika kita memberitahukan kepada orang lain akan kesalahannya. Bukan pula suatu perbuatan yang tercela kalau kita memberi kritik kepada orang lain. Tapi akan jauh lebih terpuji jika kita mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Jangan sampai kita ditertawakan orang karena kita mencoba membenahi hidup orang lain, sementara hidup kita sendiri berantakan. Jangan sampai kesalahan kecil orang lain kita lihat, sementara kesalahan besar yang kita lakukan tidak kita sadari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau begitu, apa solusi? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menghakimi orang lain? Kalau dalam tulisan lingkar pastoral disebut dengan aksi, maka dalam menilai sesuatu, menasehati, membimbing, menegur, dan membangun seseorang, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama,
kita harus memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian kita menilai seseorang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat sekilas pandang. Yang ketiga, kita berbicara padanya tentang kebenaran-kebenaran yang telah kita lakukan lebih dahulu, bukan sekedar pengetahuan belaka. Yang keempat, kita tidak bertujuan menghakimi kesalahan orang, tetapi bertujuan untuk memberi solusi atas masalah yang dihadapi oleh sesama kita. Yang terakhir atau yang kelima, kita menasehati, membimbing berdasarkan kasih Kristus dan perhatian yang murni. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa relevansi firman Tuhan yang kita renungkan dan kita dengarkan pada saat ini? Situasi dan kondisi kita pada saat ini harus memaksa kita dalam situasi dan kondisi seperti ini. Firman Tuhan bukanlah hal kebetulan pada saat ini. Ketika wabah COVID-19 ini merebak, banyak orang berpendapat di media sosial mengenai asal-usul dari COVID-19 ini. Ada yang mengatakan bahwa wabah ini dengan sengaja diproduksi oleh suatu bangsa atau oleh suatu negara sebagai senjata biologis, dan kemudian terjadi kesalahan, virusnya jatuh ke pasar hewan, lalu hewan itu menulari manusia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, daripada kita mencari-cari siapa yang bersalah dan pada akhirnya menghakimi seseorang atau sekelompok orang sehingga wabah ini mengglobal, lebih baik kita akui bersama bahwa wabah ini memang benar-benar ada. Dan bukan pula hukuman Tuhan, bukan kutukan Tuhan atas kehidupan setiap orang, pribadi, atau bangsa. Wabah ini adalah bencana. Bencana yang sama dengan bencana-bencana yang lain yang pernah ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita dijauhkan dari sifat menghakimi mereka yang terpapar positif COVID-19 ini, dengan mengatakan bahwa itu adalah kutukan, dengan mengatakan bahwa ia telah melakukan dosa dan karena itu dia layak untuk mendapatkan penyakit ini sebagai bentuk dari hukuman Tuhan. Karena dasarnya kasih setia Tuhan lebih daripada apa yang kita alami. Maka hal yang terbaik adalah mari eratkan tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita dapat melewati masa-masa, situasi dan kondisi seperti saat ini. Dan kasih setia Tuhan yang membenarkan kita atas semua hal yang kita pinta kepadanya di dalam doa. Terutama bagi mereka yang berada di garda depan untuk melayani, merawat, mengobati sesama kita yang terpapar virus ini. Supaya mereka dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan dapat melayani, dan pada akhirnya kita juga berdoa agar kiranya pemerintah bangsa dan negara ini diberikan Tuhan hikmat untuk dapat menyelesaikan dan mendapatkan jalan keluar, dan bangsa ini akan terlepas
dari pergumulan yang sama-sama kita alami. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak untuk firman yang sudah kita renungkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, baca, dan renungkan, Gita Bakti 117, bait 1 dan 3, ajar kami melakukan, kita nyanyikan bersama. Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lalu kita tundukkan kepala, menandakan kerendahan kita untuk satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, janganlah berdiam diri, janganlah Tuhan jauh daripada kami. Terjagalah dan bangunlah membela kami. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku. Dosa yang bertutur di lubuk hati, rasa takut kepada Allah, kiranya membangun kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang menegur, mengajar, dan mengingatkan kami. Meskipun di saat-saat seperti ini, kami mengimani dan mengamini dengan sungguh bahwa firman-Mu benar-benar adalah kekuatan bagi kami. Dalam syafaat kami membawa kehidupan keluarga, pribadi, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kami berdoa, Tuhan memberkati pemimpin bangsa yang besar ini, Presiden Joko Widodo, beri hikmat, bijaksana, agar dapat membawa bangsa ini keluar dari pergumulan wabah penyakit ini. Berkati setiap mereka yang memiliki kemampuan berdasarkan bidang pengetahuan yang ada pada mereka untuk menemukan obat, bahkan yang dapat memberi penawar pada penyakit yang mewabah secara global di tengah-tengah dunia ini. Supaya dengan demikian
dapat mengobati, merawat, memulihkan, dan menyembuhkan sesama kami yang terpapar oleh virus ini. Kami berdoa untuk setiap para medis yang berada di garda depan, yang melayani dengan ketulusan, dengan kesungguhan, yang harus meninggalkan keluarga mereka dan melaksanakan tugas panggilan pengutusan, supaya banyak orang dipulihkan dan disembuhkan. Berkatilah kiranya keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan dalam pelayanan, perawatan, dan pengobatan, baik di klinik, di rumah sakit, atau di tempat-tempat yang telah disediakan. Bapa di dalam sorga, Tuhan berkati masa-masa ini, agar sebagai keluarga kami dapat melihat hal yang positif. Kami boleh berkumpul bersama, suatu hal yang jarang kami lakukan sebelum wabah ini. Segala sesuatu yang kami pandang dan lihat sebagai sesuatu yang positif, kiranya membangun kami, memperkuat imun tubuh kami, menyukacitakan hati kami dalam kebersamaan kami sebagai anggota keluarga. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati anggota keluarga kami yang harus terpisah dari keberadaan kami pada masa-masa ini. Oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Bapa di dalam sorga, Tuhan memberkati gerejamu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, Musyawarah Pelayanan, secara khusus di tengah-tengah GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Kami yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, namun hati kami tengadah kepadamu. Kami meminta dan memohon kepadamu, agar kiranya berkat penyertaan-Mu selalu menjaga dan memelihara kehidupan gereja, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat-Mu. Ini doa syafaat kami Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah di hari perhentian ini dengan menerima berkat Tuhan. Atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, lalu terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.